Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam GPDI Film Melatih Masni Menyapa. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan mengapa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Mengapa jemaat yang ada di Efesus tidak mengenal Allah dengan pikirannya? Ada apa dengan jemaat yang di Efesus? Mengapa Rasul Paulus mengatakan dengan lantang bahwa orang-orang yang ada di Efesus tidak mengenal Allah dengan pikirannya? Karena di ayat 18 katakan, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi jemaat yang ada di Efesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka hidup jauh dari persekutuan dan mereka memiliki kedegilan hati. Mereka memiliki yang namanya kebodohan dalam diri mereka. Karena apa? Karena mereka memiliki hati yang degil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berada di dalam kasih karunia Tuhan, kita dalam pertobatan, kita dalam gereja sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar membuka hati kita. Jangan degil, jangan keraskan hati kita dengan pengajaran-pengajaran yang ada daripada Tuhan. Karena jelas dikatakan di ayat yang ke-21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita sebagai anak Tuhan sudah mengenal Tuhan Yesus melalui pengajarannya, melalui firman-firmannya. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus namanya berubah dan semakin bertumbuh. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena Rasul Paulus mengerti bahwa ketika kita jauh daripada Tuhan, ketika kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau, kita berada di dalam kegelapan yang sungguh nyata. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kalau pengertian kita yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, maka hidup kita susah untuk dirubahkan oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mampu, tapi kita tidak mau mengerti apa yang Tuhan mau. Karena kita sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus makin maju bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan mau melalui pengajaran-pengajarannya. Makanya dikatakan bahwa di ayat ke-21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita harus menanggalkan yang namanya manusia lama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita menanggalkan manusia kita yang lama, kita akan dibaharui dalam roh dan pikiran. Ketika kita bertransformasi dalam roh dan pikiran kita akan semakin hari semakin relevan dengan firman Tuhan. Kita akan semakin hari semakin relevan dengan Tuhan. Yang artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan? Kita semakin hari mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tidak akan gampang ngejudgment orang, kita tidak akan gampang menuduh orang lain, kita tidak akan gampang menilai orang lain secara buruk, karena kita tahu apa? Kita tahu kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita harus belajar, semakin hari semakin belajar. Jangan keraskan hati, jangan keraskan pikiran kita. Karena apa Bapak Ibu? Jelas dikatakan bahwa di ayat ke-18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kita seringkali hidup jauh daripada Tuhan
karena kedegilan hati kita, karena kebodohan kita, karena penolakan kita akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin belajar tentang firman Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kita semakin hari semakin maju dan kita diperbaharui dalam roh dan kebenaran. Kita semakin hari semakin hidup di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita, sehingga dimanapun kita berada, kita akan mendatangkan berkat, membawa berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, itulah renungan kita pada pagi hari ini. Semakin hari semakin berubah dan semakin hari semakin dipakai Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami ditegur supaya kami semakin hari semakin mengerti tentang firman-Mu, semakin hari kami semakin tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, karena kami terus mau belajar daripada Tuhan melalui firman Tuhan yang ada. Ampuni kami ketika kami seringkali degil dan bodoh akan tentang firman Tuhan, tapi kami percaya hari-hari ini kami semakin mau dekat dengan Tuhan dan kami semakin hari semakin mau dirubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.